Satu minggu setelah serangan 11 September yang diyakini didalangi oleh Al-Qaeda, Presiden Amerika Serikat George W. Bush membuat pengumuman kalau Amerika telah memulai serangan di Afghanistan yang menargetkan rezim Taliban serta kelompok teroris yang menjadi sekutu mereka. Operasi ini diberi nama Enduring Freedom. Dan sejak awal, pemerintah Amerika Serikat telah menyatakan bahwa ini akan menjadi kampanye yang panjang dan belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Amerika menuntut agar Taliban bersedia menyerahkan Osama bin Laden dan menutup seluruh kedudukan Al-Qaeda dari wilayah mereka. Taliban menolak permintaan ini hingga Amerika dapat memberikan bukti yang kuat terkait keterlibatan Osama bin Laden dalam serangan 11 September. Taliban juga menolak menutup basis kelompok Al-Qaeda di wilayah mereka ataupun menyerahkan beberapa nama teroris lain yang diminta oleh Amerika. Amerika pun memulai serangan pada 7 Oktober tahun 2001 dengan bantuan dari Inggris dan aliansi pasukan utara Afghanistan. Serangan Amerika bukanlah pembuka era perang yang baru bagi Afghanistan, karena bertahun-tahun sebelumnya Afghanistan telah berkutat dalam perang saudara antara kelompok Taliban dengan aliansi pasukan utara. Kehadiran Amerika dan sekutunya hanya menambah bara api dalam polarisasi pihak-pihak yang sedang berperang. Pada tahun 2001, Taliban menguasai hampir 90% dari keseluruhan wilayah Afghanistan. Sementara aliansi utara tersudut pada bagian timur laut negara itu. Afghanistan memang didera kecamuk perang yang berkepanjangan dan sangat rumit, serta melibatkan banyak pihak. Mulai dari kudeta Muhammad Daud Khan terhadap Raja Zahir Shah pada tahun 1973, pembunuhan Daud Khan oleh Partai Komunis pada tahun 1978, invasi Uni Soviet pada tahun 1979 yang sekaligus memancing masuknya kekuatan internasional lain seperti Amerika, Pakistan, dan Arab Saudi. Afghanistan kemudian dilanda perang antara Mujahidin Islam yang didukung oleh Amerika melawan kekuatan Uni Soviet yang mendukung rezim komunis. Hingga pada tahun 1988, Soviet akhirnya menarik diri dari Afghanistan sekaligus mempertegas kemenangan kelompok Mujahidin. Pada tahun 1992, rezim komunis akhirnya berhasil ditumbangkan dan kembali memecah belah Afghanistan. Selanjutnya pada tahun 1994, Taliban didirikan oleh Mullah Umar dan terus memperluas kekuasaan mereka ke berbagai wilayah penting di Afghanistan. Sedang lawan mereka bersatu membentuk aliansi utara pada tahun 1996. Sejarah panjang peperangan di Afghanistan memang tidak mungkin dibahas dalam satu video. Serangan pertama Amerika dimulai pada pukul 20.45 waktu setempat. Amerika menyasar Kementerian Pertahanan Taliban, instalasi pertahanan udara, komando bandara, lapangan udara, jaringan listrik, dan berbagai fasilitas produksi energi yang dimiliki oleh Taliban. Diikuti oleh pesawat mata-mata dan satelit yang mengawasi setiap keberhasilan serangan. Hanya pada hari pertama, ada 25 serangan udara yang diluncurkan, belum lagi 15 serangan bom dari darat, dan 50 serangan rudal dari kapal tempur Inggris. Serangan berlangsung selama 6 jam tanpa henti. Kilatan cahaya memenuhi langit Afghanistan hingga dini hari. Keesokan harinya, Amerika baru melanjutkan melakukan invasi darat. Hanya dalam 2 bulan setelah invasi, Amerika Serikat dan sekutu berhasil menggempur kekuatan Taliban di seluruh negeri. Amerika membangun pangkalan militer di banyak kota besar. Sementara itu, banyak anggota Taliban yang ditangkap melarikan diri ke Pakistan atau terus bertempur dan mundur ke wilayah pedalaman Afghanistan. Namun kekuatan Taliban tidak pernah selamanya hancur. Setelah pemilu berhasil diadakan dan pemerintahan yang didukung Amerika dibentuk pada tahun 2004, serangan dan konflik antara pemerintah Afghanistan yang dibantu Amerika melawan Taliban masih terus terjadi selama bertahun-tahun, khususnya dari wilayah selatan dan timur yang berbatasan dengan Pakistan. Sejak tahun 2005, Taliban mulai mengubah strategi perlawanan mereka dengan mengurangi perang terbuka yang mustahil mereka menangkan. Taliban beralih menggunakan strategi Improvised Explosive Devices, yaitu dengan gencar melakukan serangan bom bunuh diri atau bom yang ditanam di dalam tanah. Taliban juga sukses memupuk semangat anti-Amerika di kalangan masyarakat Afghanistan. Korupsi yang menjalar di dalam pemerintahan atau kematian warga sipil dalam berbagai serangan Amerika di Afghanistan membuat sentimen anti-Barat meluas dengan cepat dan menambah simpatisan Taliban di banyak tempat. Selama bertahun-tahun, perlawanan Taliban tidak pernah berhenti. Proses integrasi dan rekonsiliasi antara Taliban dengan pemerintahan Afghanistan
juga tidak mencapai titik terang. Konflik dan perang di Afghanistan tidak pernah sepenuhnya dipadamkan. Perang di Afghanistan terus berlangsung selama 20 tahun, hingga Amerika secara resmi menarik pasukan mereka dari Afghanistan pada tahun ini, dan sekaligus membawa Afghanistan ke dalam babak baru yang misterius. Akankah kedamaian dapat diraih? Atau justru Taliban akan kembali bertambah kuat, dan Afghanistan akan tenggelam ke dalam situasi perang yang lebih dahsyat?